Oke, nah di sini ada pengolahan dan wirausaha produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama mengenal produk pembersih dari bahan nabati dan hewani, terus kemudian ada bahan nabati, hewani, dan bahan pendukung lainnya untuk pembuatan produk pembersih. Yang C-nya proses dan alat pengolahan pembersih berbahan nabati dan hewani. Yang D itu cara merancang produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Jadi nanti Ibu akan memberikan video dari Rachel-nya tentang pembuatan sabun yang secara organik. Kemudian yang E ini tentang pengemasan produk. Jadi kalau misalkan kalian ingat-ingat lagi gitu ya, flashback, kalau PKWU, prakarya dan kewirausahaan, pasti materinya hampir sama. Jadi pasti ada yang cara merancang, kan waktu juga ada ya, cara merancang kerajinan apa aja, kayak cari ide, pilih ide terbaik, buat sketsa. Nah ini juga sama kayak gitu konsepnya. Kemudian ada pengemasan. Pengemasan udah dijelasin juga waktu bikin makanan kan, kayak kemasannya, terus pelebalannya, kemasan primer, sekunder, tersier, jenis-jenisnya. Nah, sekarang Ibu lanjut ke yang A, mengenal produk pembersih. Mungkin kalian udah tahu semua ya, produk pembersih apa aja. Nah, sebelum ke situ, kita lihat dulu kalau kita belajar tentang bab pengolahan. Ada yang namanya pengolahan kemarin tentang membuat makanan kan, barang mentah menjadi produk yang bisa diolah, menjadi bernilai ekonomis. Kalau kemarin kita misalkan tempe, jadi keripik tempe. Nah, sekarang tentang di sini ada contohnya lidah buaya jadi sabun. Kayak gitu. Nah, produk pembersih itu apa sih? Produk yang fungsinya melepaskan atau membersihkan kotoran dari permukaan benda maupun tubuh manusia. Untuk produk pembersih sendiri ini dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya. Ada yang untuk perabot, ada juga untuk manusia. Kalau untuk manusia apa saja? Semua juga udah pasti sering makainya. Jadi sabun, sampo, pasta gigi. Kalau untuk perabot rumah tangga di sini ada sabun cuci piring, pakaian, bubuk pembersih, cairan pembersih lantai dan kamar mandi, untuk kaca, untuk mebel kayu, dan sampo untuk karpet. Selanjutnya kita lanjut ke bahan nabati, bahan hewani, dan bahan pendukung. Nah, di sini ada lumayan banyak ya. Jadi Ibu agak ngabut juga karena waktunya cuma 1 jam. Pertama di sini ada material sabun. Material sabun itu sudah dipastikan ada 2 bahan pendukungnya. Yang pertama ada lemak dan bahan kimia basa kuat. Nah, untuk basa kuat ini dibagi 2, ada natrium hidroksida sama kalium hidroksida, NaOH sama KOH, dengan air murni. Nah, di sini minyak ini dibagi lagi. Ada talau, lemak sapi atau domba yang dihasilkan oleh industri pengolahan daging sebagai hasil samping selain hasil utamanya daging sapi. Jadi biasanya talau yang di sini yang dipakai itu bukan minyak yang bagusnya gitu ya. Jadi biasanya minyak-minyak sisa-sisanya, lemak sapi yang sisanya. Terus ada lagi lat, minyak babi yang mengandung asam lemak tak jenuh. Kalau misalkan nih dari bahan hewani ini sulit didapatkan atau misalkan jarang yang make, kita bisa menggunakan dari nabati. Nah, ini ada palm oil, minyak kelapa sawit yang digunakan sebagai pengganti dari lemak tadi. Ada lagi coconut oil, yaitu yang sering digunakan untuk industri sabun. Ada juga palm kernel oil, minyak inti kelapa sawit. Jadi minyak inti ini nanti diperolehnya dari biji kelapa sawit. Sementara kalau palm oil stearin ini minyak sawit yang dihasilkan dari ekstrak asam lemak dari minyak sawit ini. Ada lagi marine oil, terus castor oil dari minyak jarak, dari pohon jarak ya, ini contohnya yang di bawah ini. Kemudian olive oil, minyak zaitun, dan ada lagi yang terakhir campuran minyak dan lemak. Nah, kalau misalkan tadi kan ayam minyak, terus ada lemak talau, terus lemak lat. Ini bisa pakai dua-duanya, bisa. Nanti juga ada contoh, cuman contohnya itu yang dari minyak zaitun, terus minyak kelapa sawit. Nah, ini bahan pelengkapnya yang pasti harus ada ya. Ada NaOH sama KOH.
Kalau NaOH ini soda kaustik atau sodium hidroksida, yaitu biasanya digunakan untuk sabun padat. Kalau misalkan sabun cair pakai apa, Bu? Yaitu menggunakan KOH, potasium hidroksida atau kaustik potas untuk sabun cair. Nah, biasanya sabun dengan bahan KOH tidak bisa dipadatkan, dan sehingga biasanya kan tadi disebutin ya, biasanya untuk sabun cair. Nah, di sini ada tulisannya KOH terbuat dari tumbuhan atau aswad, sedangkan NaOH itu dari abu soda atau soda as. Nah, ini ada material deterjen. Deterjen terbentuk dari senyawa kimia alkil benzen sulfonat atau ABS yang berasal dari pengolahan minyak bumi yang direaksikan dengan natrium hidroksida NaOH, yaitu basa yang juga digunakan untuk sabun. Nah, apa sih yang terkandung di dalamnya itu? Nah, ada kalsium sama magnesium, Ca dan Mg. Nah, ini nanti akan masuk juga ke soal PTS, soal PAT. Jadi yang Ibu jelasin hari ini pasti akan masuk di soal PAT. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingat-ingat ya, atau misalkan sering nih ke di WC gitunya, ninggalian komposisi so ada kan di belakangnya ABS, alkin benzen sulfona. Terus ke di WC gitunya kan suka ada tuh gabut naonnya, oh ya macam komposisi enggak Pepsodent lah, tinu sampo, tinu sabun. Itu kan suka ada tuh SLS, ETA, terus SLIS. Nah, SLS itu apa sih? Sodium lauret sulfat. Ada juga SLS, sodium lauryl sulfat. Bedanya apa, Bu? Yang satu, kalau yang SLS ini biasanya dia itu menghasilkan busa lebih banyak daripada yang SLS untuk melembutkan. Kalau yang SLIS, apakah aman dua-duanya? Menurut jurnal, Ibu juga disclaimer-nya, Ibu kan lain jurusan itu juga, cuman Ibu baca beberapa jurnal dan lihat dari beberapa video juga, kalau misalkan SLS ini lebih sering iritasi orang-orang itu. Ibu juga punya teman, rekan kerja juga dulunya, dia tangannya itu sampai kayak melepuh gitu, jadi keluar kayak merah-merah gitu, terus lama-kelamaan jadi hitam, jadi melepuh tangannya teh. Gara-gara apa? Karena ternyata setelah diselidiki, dia itu sensitif kulitnya karena menggunakan deterjen tertentu. Nah, deterjen yang kayak gimana biasanya? Biasanya yang mengandung SLS yang banyak. SLS ini ada banyak ya, ada surfaktan. Biasanya yang kalau di deterjen itu surfaktan. Kalau misalkan di sampo SLS. Nah, untuk kalau misalkan kalian lihat komposisinya, ada tulisannya sodium benzoat, sodium lauret sulfat, sodium. Kalau misalkan paling banyak yang mengandung sodiumnya biasanya lebih sedikit dari kadar SLS-nya. Itu menurut jurnal yang Ibu baca. Kemudian ada lagi bahan penambahannya kayak etin, diamond tetra asetik, sodium benzoat, sodium salistik, dan lain sebagainya. Nah, untuk material sampo ini hampir sama dengan pembuatan sabun. Bedanya kan kalau tadi sabun itu dia sabun padat pakai NaOH. Kalau sampo ini kan rata-rata cair ya, jarang ada sampo nu heuras bentuknya terus gini-gini digosok-gosok, gak ada kan. Nah, ini menggunakan berarti basa kuat yang KOH, kemudian menggunakan air murni. Kenapa harus air murni? Karena untuk mencegahnya terjadinya reaksi ion yang dapat menurunkan kualitas pada sampo. Jadi wajib menggunakan air murni atau air sadah. Selanjutnya ada material pasta gigi atau pembersih gigi. Tadi gue udah jelasin ya, kalau misalkan di WC sok aya dengan komposisi, namun gergabutnya lagi bacaan, oh komposisinya ternyata ada silika, terus ada kalsium karbonat, terus paling sering pasti kalian ada fluoride. Nah, itu di pasta gigi fungsinya sebagai pembunuh bakteri dan kalsium. Nah, bahan alami yang digunakan ini biasanya ada tuh yang ini gambarnya di bawah ya, ada siwak. Nah, ternyata siwak ini mengandung zat fenol, sama untuk membunuh bakteri juga. Jadi zaman dulu tuh mau mungkin ujuk-ujuk kayak kayu dipasangkan kita entahnya, tapi ternyata dia juga mengandung zat fenol. Namanya siwak. Ada lagi yaitu lerak. Nah, lerak ini adalah sejenis tumbuhan genus Sapindus yang terdiri dari 13 spesies. Salah satunya apa? Ada Sapindus rarak atau Sapindus rarak de Candola, yaitu biasanya di daerah Jawa ya, suka ada tuh werek. Si biji-bijinya ini nanti digunakan untuk
mencuci kain batik, biasanya dihancurkan dulu kemudian mencuci kain batik. Atau zaman dulu nih, waktu masyarakat zaman dulu banget yang tradisional, pakai mandi, pakai keramas atau membersihkan perhiasan seperti emas dan perak. Jadi yang sudah kering kemudian dihancurkan. Itu biasanya untuk mencuci kain batik. Nah, karena kita mah udah banyak sampo yang kayak gitu ya, jadi jarang juga sekarang yang menggunakan biji dari biji lerak ini. Nah, biji lerak ini kan mengandung minyak dan ternyata si daging buahnya itu mengandung zat saponin yang memiliki sifat alkaloid, yaitu melarutkan kotoran. Jadi nah si biji ini buat dipakai, tapi kalian jangan sampai misalkan ayah biji di dekat rumah, ayah biji salak dipakai aja nyesen tuh, oke kan? Jadi kan itu nggak ada zat saponinnya yang dapat melarutkan kotoran. Kenapa banyak juga, Bu, kenapa kalau misalkan produk yang SLS itu banyak digunakan di semua produk, kok berbahaya tapi digunakan di semua produk? Biasanya tergantung dari takarannya. Kalau misalkan dia lebih dari 5%, ternyata otomatis untuk orang-orang yang kulitnya sensitif akan mendapatkan gatal-gatal, kayak teman ibu itu merah-merah semuanya, tangannya segini, yang benar-benar yang nyuci tangan, nyuci bajunya langsung di teh merah-merah, bintik-bintik. Bukan bintik-bintik sih, kayak kebakar gitulah kulitnya teh, panas. Gitu, jadi ada kadarnya juga. Nah, ada lagi di sini proses dan alat pengolahan pembersih berbahan nabati dan hewani. Nah, ini ada 3 proses. Kalian bisa milih tiga-tiganya dengan bahan yang berbeda misalkan ya. Nah, di sini yang pertama ada proses dingin atau cold process, yaitu metode pembuatan sabun yang tidak memerlukan tambahan panas dari luar reaktor seperti dari kompor. Misalkan kalau kan tadi bahan-bahannya udah ada nih ya, minyak kelapa, terus ditambahin NaOH, misalkan mau bikin sabun padat, udah disampurin, gak perlu dipanasin dulu kan, karena dia tidak perlu reaksi sponifikasi, jadi cuma didinginkan aja. Nah, selanjutnya di sini ada lagi proses panas. Nah, kalau ini dia itu memerlukan suhu dalam pelelehannya dan penyempurnaan reaksi seperti asam stearat. Kalau yang panas. Kalau nanti ibu ngasih contoh itu yang proses dingin atau cold process. Nah, ada lagi nih yang paling gampang kalau misalnya kalian pengen bikin sabun, lelehkan dan tuang, yaitu melt and pour. Yaitu metode termurah dalam pembuatan sabun. Contohnya, sabun yang udah setengah jadi dilelehkan, kemudian ditambahkan pewarna atau pewangi dan dicetak. Ini yang paling gampang. Apakah nanti ada praktek pembuatan sabun karena waktu lagi cuma 2 minggu ya, jadi kemungkinan nggak akan ada sama sekali berarti. Jadi kalian cuma tinggal lihat non videonya aja. Nah, sebelum melakukan praktek, ini yang harus kalian ingat. Sekibutnya kalau misalkan PKWU pasti ada yang namanya alat ketiga, pengemasan, cara pembuatan, itu udah pasti ada. Nah, di sini sebelum melakukan proyek, berarti apa aja yang harus dilakukan? Kalian harus melakukan ketiga, apa ketiga teh? Kesehatan, keselamatan kerja. Jadi harus menggunakan alat-alatnya. Karena kalian mau bikin sabun, misalkan kita kan lagi ngebahas sabun atau sampo, berarti harus menggunakan apa? Kacamata, pelindung kacamata atau Google. Kenapa? Biasanya kalau misalkan pakai soda api suka perih ke mata. Terus apalagi yang penting, sarung tangan. Misalnya tiba-tiba tangannya melepuhnya, amit-amit. Ada lagi baju kerja, penutup rambut. Itu kalau misalkan dibutuhkan, tapi kalau misalkan sekiranya udah mau aku kumaha, udah mau turun ke tombena, atau misalkan rambutnya mau kumaha, mau rontok, nggak masalah, nggak pakai ini juga. Nah, terus ada lagi, ini nih ibu belum masukin lagi ya, satu lagi adalah masker. Karena kan soda api itu atau NaOH itu kan baunya menyengat ya, jadi wajib menggunakan masker. Nah, ini yang bagian merancang produk pembersih dan dari bahan nabati dan hewani. Tadi kan udah tahu ya bahan-bahannya, udah tahu apa aja yang ini. Berarti apalagi kalian cari dulu idenya mau bikin apa, bikin sabun bentuk kayak gimana, terus bahannya, cara pembuatannya, teknik kerjanya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ada contoh pembuatan dari sabun. Halo guys, sekarang aku mau bikin tutorial bikin organic soap atau sabun organik yang gampang banget bahan-bahannya. Kalian bisa beli atau mungkin kalian udah punya di rumah. Pokoknya insya Allah pasti berhasil karena ini benar-benar gampang banget dan sangat fungsional.
Bye. Nah, tadi suaranya kedengaran jelas nggak? Suara videonya? Nggak ada suara, Bu. Nggak ada suaranya? Oh, Nggak ada. yaudah tuh nanti kalian tinggal lihat di YouTube lah ya. Cuman yang tadi dijelasin sama Rachel V-nya itu, kalau pembuatan sabun itu dia menggunakan soda api, dia pakai kelapa sawit, terus minyak zaitun sama minyak kelapa, kemudian dicampur terus pakai hand blender. Semua barang-barangnya itu murah, cuma 35.000 sesuai dengan tadi tulisan di bawahnya. Tinggal di blender, tekniknya gimana, tinggal dicampur-campur doang, kemudian didiamkan. Nah, didiamkan itu namanya proses dingin. Jadi dia tidak menggunakan api sama sekali kan, kompor atau dilelehkan kayak gitu. Jadi dia cuman mencampurkan bahan-bahan yang sudah ada, kemudian didiamkan. Nah, didiamkan itu namanya proses dingin. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan mengenai pengemasan produk pembersih. Fungsi utama kemasan itu kan hampir sama ya di semua pengolahan atau kerajinan atau bikin makanan, itu melindungi produk, memberikan informasi, dan memberikan daya jual kepada makanannya. Nah, di sini kemasan yang ramah lingkungan adalah penggunaannya bahannya sedikit, yaitu reduce, berasal dari bahan yang didapat didaur ulang dan dapat digunakan ulang, atau reuse dan dapat mengurai di tanah. Contohnya, nah ini contohnya, ini cuma sebagian aja ya. Kalau tadi ada reuse, reduce sama recycle. Nah, yang bisa digunakan kembali misalkan kayak botol kaca, nanti kita tinggal refill lagi. Kalau misalkan kayak kertas gini kan gampang. Terus plastik juga ini karena plastiknya lucu kayak gini ya, kita bisa gunakan lagi pakai buat wadah apa gitu, kayak gitu. Atau ini di sini ada yang buat batu alam, ini juga bisa digunakan lagi untuk sabun yang lain. So, dari materi yang tadi ada yang ingin ditanyakan sebelum waktunya habis? Ada nggak? Enggak kayaknya, Bu. Nggak ada. Kalau gitu dinyalakan kameranya, Ibu mau screenshot buat kehadiran. Sok buru. 10 menit deh. Syakira, Raditya, Alifa, Bintang, Azhar, Bakti, Zikri, Meta. Ini ulangi lagi ya kalau yang baru masuk, kalau misalkan ada tugasnya yang ditandain kuning tapi belum dikerjakan, segera dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah mengerjakan atau udah ulangan harian ya tapi nilainya masih kuning, Bu, nah boleh dijapri ke Ibu ya. Bisa Ibu poho deui. Nanti kan sebelum diinput ke kenaikan kelas. Sok. Kedua, tiga. Jangan dulu keluar ya, kamu mau di absen dulu. Sugan mahi waktunya. Nah, besok masih ada pelajaran Ibu. Gak tau besok atau Kamis, saya Ibu lupa lagi. Pokoknya mah nanti kalian, Ibu ngasih 10 soal PG, 9 soal PG, kalian diisi yang berhubungan dengan materi hari ini. Kemudian itu bukan ulangannya, tapi cuman tugas harian. Kemudian satu soal kalian cari produk pembersih yang ada di rumah kalian, kemudian sama kalian di foto. Nah, di foto mana komposisinya, di situnya ada apa, misalkan ada SLS. Nah, kalian foto. Untuk yang lainnya kalian tinggal klik doang jika soal PG sebenarnya nama kayak gitu. So, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Ada. Kalau materinya kurang lengkap, kalian bisa lihat videonya. Kemudian kalau misalkan pengen e-booknya, sudah ada dikirim di Classroom. E-booknya udah ada di Classroom. Sama PowerPoint nanti dikirim
minggu depan atau hari Kamis. Kayak gitu ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak nu dangdutan. Itu. Bukan. Tapi abi ke video. Tapi nggak record lah.